It's me again, Glenn Prasetya, dan hari ini gue mau share masih dari rumah karena kita lagi work from home dan gue nggak ke studio, nggak ke kantor. Jadi gue akan bikin konten dari rumah dan kali ini gue mau share gimana caranya kalian mengupload foto kalian di Instagram dan tidak pecah. Oke, jadi banyak pertanyaan yang datang di DM ke gue menanyakan, Kak, kalau aku ngupload kenapa ya aku udah enak warnanya, kemudian aku upload di Instagram itu warnanya kok berubah. Terus kemudian ada yang nanya juga gimana kalau gue tuh bikin foto bagus-bagus tapi pas gue upload di Instagram kenapa dia jadi pecah. Nah, sebenarnya ada banyak elemen atau ada banyak faktor yang mempengaruhi itu, tapi gue akan share hopefully secara simple, mudah dimengerti buat kalian, bahwa pertama, tergantung resources pada saat kalian mengedit foto tersebut. Apakah kalian menggunakan komputer ataukah kalian langsung menggunakan handphone ini? Karena pada saat kalian motret, terus kemudian let's say warnanya kalian olah, kalian edit, let's say di komputer kalian menggunakan Photoshop atau kalian menggunakan Lightroom yang di desktop. Kalian udah menemukan suatu warna yang bagus, yang enak banget. Terus pada saat di-upload, ternyata warnanya kok beda sih di handphone gue. Kalian harus tahu bahwa masing-masing layar monitor itu memiliki warna yang cenderung berbeda. Apalagi monitor dan handphone itu berbeda. Jadi kalau monitor bisa sampai Adobe RGB segala, sedangkan handphone itu cuma sRGB aja. Space warna tidak seluas di monitor. Jadi ada beberapa triks yang menurut gue bisa kita lakukan untuk meminimalize hal tersebut. Seperti misalnya pada saat kalian mengedit di komputer sama di handphone tentu akan berbeda. Dan gue akan start dengan mengedit menggunakan desktop atau menggunakan komputer kalian. Let's say kalian mengedit di Photoshop. Nah, kalian harus tahu, pada saat kalian mengolah dan mau mengupload hasil gambar tersebut di Instagram, kalian harus tahu sizingnya dulu. Pertama, ini untuk memastikan bahwa foto kalian nggak pecah. Jadi pertama adalah di Instagram, itu sebaiknya kalian mengupload dengan perbandingan 1:1 atau portrait 4:5. Kenapa? Sebenarnya landscape juga bisa, cuman gue mengsuggest dua format yang pertama tadi, karena dua format ini otomatis akan menampilkan image kalian lebih besar. Dan kalau image kalian lebih besar, impressions-nya akan lebih besar juga. Pada saat orang scroll, dia akan stop di gambar kalian kalau gambar kalian bagus, menarik, dibandingkan pada saat gambar kalian kecil. Kalau gambar besar, itu orang akan lebih stop, akan melihat gambar kalian. Apa yang kalian presentasikan lebih ketangkep sama orang. Jadi menurut gue, semakin besar image itu tampil di Instagram kalian, itu akan memberikan impressions yang lebih baik dibandingkan landscape yang cenderung lebih kecil otomatis. Nah, untuk itu, kalian harus mengolah file kalian setelah kalian olah warnanya. Sebelum kalian ekspor, kalian harus pertimbangkan formatnya, yaitu 1:1 atau 4:5. 1:1 itu sendiri adalah 1080 x 1080 pixel. Sedangkan 4:5 adalah 1080 dikali 1350 pixel. Dan resolusi DPI-nya pada saat kalian save file tersebut itu 72 dpi aja cukup, karena pada saat kita bekerja dengan web, dengan digital, everything is only 72 sampai 150. Mostly 72 is good enough, dan usahakan kalian nge-save file di bawah 2 mega lah. Karena di beberapa kasus file yang cukup besar kadang-kadang malah bisa korup pada saat kalian upload di Instagram. Meskipun itu jarang gue temukan ya, tapi ada beberapa kasus yang seperti itu. Jadi itu suggestion gue. Sedangkan untuk Instagram Stories, kalian harus bikin itu memanjang ke atas dengan format 9:16. Dalam pixels hitungannya adalah 1080 x 1920. Jadi kalian harus perkirakan crop foto tersebut kalian sesuai format tersebut dengan sizing yang gue sebutkan tadi, dengan DPI 72 dpi aja resolutionnya. Hopefully ini akan bikin gambar kalian pada saat di-upload tidak pecah. Dan bekerjalah pada saat kalian mengolah warnanya, bekerjalah menggunakan sRGB. Mengapa seperti itu? Karena pada saat kita menggunakan desktop atau komputer, space warna itu besar. Kalian bisa pakai Adobe RGB, warna yang cukup bagus juga tampilannya, tapi pada saat kalian bekerja dengan Adobe RGB dan kalian upload tersebut di Instagram, handphone kita tuh cuma sampai sRGB aja. Jadi pada saat kita mengupload dengan sRGB, otomatis banyak warna yang hilang dan otomatis tuh warna akan terlihat berubah. Itu. Dan kalau kalian bisa masa kok yang di handphone ini lebih warm, di handphone ini lebih itu. Nah, gue nggak bisa ngomong itu karena setiap handphone akan memiliki color space-nya sendiri-sendiri. Bahkan kita punya function kayak blue light di handphone yang kalau cahayanya redup dia akan lebih warm, pada saat cahaya putih dia akan lebih bluish. Otomatis nggak bisa dijudge, itu akan berbeda-beda. Paling yang bisa kalian adjust adalah brightness-nya, karena
kadang-kadang pada saat kalian ngolah di komputer kok warnanya bagus banget, begitu gue masukin ke komputer kok ternyata agak sedikit lebih gelap ya. Sebenarnya pada saat kalian upload di Instagram, kalian bisa adjust brightness-nya sedikit-sedikit. Dari situ kalian akan mendapatkan warna yang kurang lebih mirip dengan yang kalian harapkan pada saat kalian edit di komputer. Gue pribadi nggak suka menggunakan filter di komputer. Gue pribadi suka kalau karya gue ngedit di komputer ya gue ngelihatnya dari situ. Paling adjustment sedikit pada saat gue mengupload seperti yang gue jelaskan tadi. Nah, itu tadi tips yang pertama pada saat kita mengolah image kita di komputer. Selanjutnya gue akan bahas kalau kalian mengupload atau mengolah dari handphone langsung. Jadi pada saat kita ngedit foto, seperti yang gue share sebelumnya, gue itu sering banget menggunakan Lightroom Mobile. Jadi di sini gue akan menunjukkan menggunakan Lightroom Mobile. Sebenarnya caranya berbagai macam cara, aplikasi untuk editingnya, tapi ini salah satu contoh adalah Lightroom Mobile. Sebenarnya yang penting adalah sizing sih. In this case, saya menggunakan Imaging Edge Mobile dari Sony karena saya memotret dengan Sony. Untuk memindahkan ke handphone, saya langsung menggunakan Imaging Edge Mobile ini. Kita harus cek settingannya pada saat sebelum kita mentransfer. Pastikan kita copy image filenya minimum yang 2M. Gue lebih sering menggunakan original. Kenapa? Kalau original sesuai file di kamera gue dan pada saat gue transfer ke sini, gue bisa melakukan crop dengan lebih leluasa karena megapikselnya masih lebih besar. Tapi minimum kalian menggunakan yang 2M. Jadi pastikan 2M atau yang original, jangan gunakan yang VGA karena yang VGA ini akan sangat kecil dan akan langsung kelihatan pecah pada saat kita upload. Oke, let's say seperti itu dan kita transfer masuk. Nah, selanjutnya adalah kita membuka Lightroom kita. Kita masukkan hasil foto kita. Let's say I'm taking this picture. Foto yang terakhir kami di Turki. Oke, adjusting color udah pernah saya share, kalian bisa lihat video yang sebelumnya. Saya mengambil color ini, saya copy langsung aja. Jadi ini yang saya lakukan agar cepat, saya mengcopy langsung color profile yang pernah saya ciptakan. Ini saya paste. Langsung jadi warnanya guys, paling adjustment sedikit-sedikit di exposure, but this is good enough. Kemudian kita langsung cropping. Kalau di sini menggunakan cropping, kalian pilih yang 4:5. Nah, ini yang impressionnya cukup bagus. Atau square. In this case 4:5, image akan lebih besar dan akan terlihat bagus juga. Gue bisa adjust sedikit horizonnya kalau miring. Oke, ini 4:5 yang cukup bagus, crop. Oke. Dan pada saat kalian ekspor, save to device kan, pastikan settingan file kalian adalah JPEG yang largest available dimension atau minimum adalah yang small 2048 pixel. 2048 itu adalah size terpanjang dari image tersebut, jadi akan cukup bagus kalau source image-nya tadi nggak kecil, cukup besar ya. Quality-nya pastikan 100%. Kalian pilih seperti ini, dan dia langsung ke export. Oke, udah masuk di situ, kita lihat image-nya cukup besar, dan kita upload di Instagram kita. Di Instagram juga croppingan yang kita mau. Nah, paling seperti yang saya bilang sebelumnya, otomatis kalau kita mengedit di handphone, warna yang kita lihat exactly the same, nggak akan ada perubahan. Beda dengan pada saat dari desktop ke sini. Biasanya tetap sama, kalau udah kayak begini, kita bisa langsung upload. Paling kita bisa mainkan brightness sedikit kalau memang sedikit ada perbedaan. Dan oke, tinggal kita beri caption dan kita upload, and itu akan tidak terlihat pecah. Oke, that's all from me. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jadi meskipun work from home, di rumah aja, stay at home, gue akan berusaha tetap produktif dan share ke kalian tips-tips fotografi lainnya. So don't forget to like, share this video to your friend, and subscribe to my YouTube channel karena kalian akan mendapatkan video baru setiap minggunya. Thanks for watching guys, bye!